Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rama Fitri. Saya Natalia Syaan. Saya Eka Novita. Dan saya Siva Fuadah. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan sejarah Kerajaan Istana Siak. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang di vlog kali ini. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah paling megah di Riau, yaitu Istana Asyiraya Hasyimiyah atau lebih dikenal sebagai Istana Matahari Timur. Berlokasi di Siak Sri Indrapura, Kampung Dalam, Kabupaten Siak. Istana ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak 3 Maret 2004. Yuk ikuti perjalanan seru kita menyusuri jejak kejayaan Kesultanan Siak. Sebelum kita masuk ke Istana Utama Siak, kita akan lebih dulu ke Istana Panjang, yaitu tempat tinggal anggota keluarga kerajaan. Di sini, para pemandu wisata menjelaskan secara lengkap sejarah Istana Siak. Bapak ceritakan di dalam satu kompleks istana ini tadi, sekarang ini ada 3 bangunan yang bersejarah. Salah satunya kalian sudah lihat tadi namanya istana. Istana itu bernama Asyiraya Al-Hasyimiyah. Kalau yang kalian duduki sekarang ini namanya Istana Panjang. Oke, bisa membedakan? Itu namanya Istana Asyiraya Al-Hasyimiyah, yang ini Istana Panjang. Ada satu lagi bangunan yang bernama di dalam kompleks ini Istana Peraduan ataupun Rumah Peraduan. Ada 3 kompleks yang masih bisa aktif sampai saat ini. Istana ini didirikan pada tahun 1889 oleh Sultan Hasyaidis Syarif Hasim Abdul Jalil Syafuddin. Bangunan utama Istana Siak bercat kuning ini memiliki 2 lantai dan berdena segi 4 silang menghadap ke Sungai Siak. Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Istana ini memiliki 15 ruangan, di mana lantai 1 terdiri dari 6 ruangan dan lantai 2 terdiri dari 9 ruangan. Pada lantai 1 kita dapat menemukan 6 ruangan yang difungsikan sebagai ruang tunggu, ruang tamu kehormatan, ruang tamu laki-laki, ruang tamu perempuan, ruang sidang kerajaan yang difungsikan sebagai ruang pesta. Sementara untuk lantai 2 terdiri atas 9 ruangan yang berfungsi sebagai tempat istirahat sultan serta para tamu istana. Di dalam istana, kita bisa menemukan berbagai koleksi bersejarah, seperti kursi singgasana berlapis emas, sepatu permasyuri, berangkas kerajaan, payung kerajaan,
dan meriam buntung. Istana Siak juga memiliki alat musik, komet, grafon langka yang hanya ada 2 di dunia, yaitu di Siak dan di Jerman, serta koleksi benda lainnya. Di dalam istana, ada pemandu wisata berpakaian adat alam Melayu yang ramah menyambut pengunjung. Para pemandu tersebut ada yang siap sedia di sejumlah ruangan, mengarahkan, dan menjelaskan saat pengunjung ingin bertanya. Kami mewawancarai seorang pemandu wisata bernama Bapak Zainuddin untuk menanyakan beberapa pertanyaan seputar Istana Siak. Istana Siak dikembalikan kepada pemerintah karena beliau tak punya keturunan, dan faktor kalau seandainya tak serahkan nanti beramu ahli waris karena sultan tak ada punya zuriat. Kalau misalnya ada keturunan, ini tetap ke keturunannya? Ya tetap. Oleh karena sultan tak ada punya keturunan lah, maka diambil alih oleh sultan, diserahkan ini kepada pemerintah yang memelihara ini. Ada, yaitu ini mau dicuci lagi, barang-barangnya mau cuci, nunggu obat sampai dari Jerman. Berarti obatnya dari Jerman? Oh, Jerman. Setiap berapa tahun sekali? Kalau itu terlalu 1 tahun sekali, sebab obat itu mahal. 1 tabung itu kalau uang kita tuh 150 juta. Dikunci berangkai oleh sultan, dikunci lalu kunci dibuang ke sungai oleh sultan. Karena dia tak punya keturunan, faktornya, dan tidak punya anak. Nanti kalau tak dibuang kunci itu dah beramu ahli waris. Berarti nggak ada yang berani untuk buka ya Pak? Tak ramai orang berani. Tapi nak buka yang tak dapat. Emang nggak bisa dibuka atau kayak pakai alat lain gitu Pak, nggak bisa? Memang tak bisa dibuka. Dibor sudah, tapi tak nyali. Tadi. Setiap hari Pak? Tadi kan tamu Kapolda datang. Berarti kalau tamu khusus aja Pak? Dia tamu khusus. Kegunaan burung elang tuh mau ke simbol sini untuk lambang perkasaan. Ya, karena 12 jajahan dipegang oleh Sultan Siak. Termasuk panai, asahan, bilah, waluh, badagai, tamiang, deli serdang, langkat, kalbar, itu dipegang oleh Sultan Siak. Itu lambang Istana Siak? Bukan, kalau lambang Istana Siak nih ya, Muhammad bertangkuk. Mem dal dibaliknya, mem dal dibaliknya, jadi begini caranya. Untuk sepatu permaisuri yang warna emas itu benar benangnya dari emas Pak? Itu bukan dari emas, itu bukan benangnya emas, sama macam aja ini ya. Ini terbuat dari emas ya. Asli Pak? Asli, itu emas. Bunga-bunga nampak segini emas, apa Pak? Itu gambar naga sana emas. Jadi sepatu seluruhnya itu dari emas? Ya. Dan talinya aja. Kalau sumur yang di belakang? Ya, belakang. Masih bisa dipakai? Dipak, memang untuk dipakai ini. Boleh diambil 1 botol, bawa pulang bisa. Kegunaannya misalnya ada nggak? Kegunaan tergantung kita ya. Kalau mau cari jodoh, mau pintar, mau cahaya muka bagus, situlah. Kenapa di istana sini banyak sekali cermin-cermin? Di istana ini banyak cermin oleh menambah cahaya terang lampu ya. Karena dulu tak ada listrik, tahun 1849 tak ada listrik, terkecuali pelito. Sekarang kita masuk ke Istana Peraduan, tempat istirahat Sultan Syarif Qasim II dan permaisurinya setelah Kesultanan Siak bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1945. Istana Peraduan ini terletak di sisi kiri luar istana. Istana ini disebut juga Istana Latifah karena Latifah adalah nama permaisuri Raja Sultan Syarif Qasim II. Ada 6 ruangan di Istana Peraduan, yaitu ruang tidur utama, ruang tamu, ruang makan,
ruangan pembatas, ruang keluarga, dan ruangan diorama yang memperlihatkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah. Contohnya peristiwa kegiatan kaum pemuda dan peristiwa kegiatan kaum perempuan. Ada Masjid Syihabuddin. Masjid ini dibangun di tahun 1927 dan selesai pada tahun 1935 oleh Sultan Syarif Qasim II, Sultan terakhir yang memerintah Kesultanan Siak Sri Indrapura. Di belakang Masjid Syihabuddin, kita akan menemukan kompleks makam Sultan Qasim II, Sultan terakhir dari Kesultanan Siak. Makam ini memiliki bentuk udakan, tegel, dan marmer dengan nisan kayu bermotif saluran khas Melayu. Sungai Siak merupakan sungai terpanjang di Indonesia yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan penghubung. Dahulu, dalamnya mencapai 30 meter, namun akibat kedangkalan, tinggal 18 meter lagi. Di area luar Istana Siak terdapat banyak tempat menarik seperti jembatan kaca yang menghubungkan Taman Istana dan Sungai Siak. Untuk sampai ke jembatan kaca, dari sini kita perlu menaiki perahu. Danau yang indah dikelilingi taman hijau bernama Taman Tengku Mahratu, balai kerapatan tempat pertemuan Sultan dengan para panglimanya, dan meriam di Taman Istana sebagai simbol pertahanan kerajaan. Di bagian belakang istana, kita juga dapat menemukan pos opas atau benteng kecil berwarna merah muda yang dulunya berfungsi sebagai pos penjagaan kerajaan. Ada juga kapal kato, kapal besi milik Sultan yang digunakan untuk berkunjung ke daerah kekuasaannya. Ada air mancur menari. Ada Tugu Perjuangan yang merupakan monumen bersejarah yang dikenal dengan nama Tugu Penyerahan Kesultanan Siak kepada Republik Indonesia. Tugu ini dibangun untuk memperingati peristiwa penting saat Sultan Syarif Qasim II menyerahkan kedaulatan Kesultanan Siak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Penyerahan ini juga disertai dengan sumbangan sebesar 13 juta gulden Belanda yang menjadi kontribusi besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tugu ini terletak di tepian Sungai Jantan, tepat di depan Gedung Mahratu dan Istana Siak, dibangun dengan bahan perunggu. Serta ada gudang mesiu sebagai bukti peninggalan kolonial di Siak. Saat berkeliling, kami menemukan pasar seni Siak, yaitu pusat penjualan souvenir. Tidak berjalan jauh dari pasar seni Siak tadi, sekarang kami berada di Kompleks Makam Kota Tinggi. Kompleks Makam Kota Tinggi adalah tempat pemakaman para Sultan Siak dan keluarganya. Di bangunan utama berisi sekitar 20 makam para Sultan Siak, sedangkan di luar bangunan utama terdapat sekitar 62 makam keluarga dekat Sultan, sehingga jumlah makam di kompleks ini mencapai sekitar 82 makam. Nisan dari makam-makam yang ada di dalam Kompleks Makam Kota Tinggi memiliki ukiran yang sangat rumit tetapi indah. Nisannya terbuat dari kayu dan marmer. Informasi yang kami baca dari Tribun Pekanbarutravel.com, Kompleks Makam Kota Tinggi ini memang dibuka untuk wisatawan. Bagi wisatawan yang berkunjung dalam rangka melihat sejarah Kerajaan Siak, makam ini menjadi rekomendasi dari Dinas Pariwisata.
Mulai dari Sultan ke-7 sampai ke-11 dimakamkan di kompleks ini. Sultan-sultan itu adalah Sultan Sayyid Syarif Ali Abdul Jalil Ba'alawi Syaifuddin, Sultan Sayyid Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin, Sultan Sayyid Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin, Sultan Sayyid Syarif Qasim I Abdul Jalil Syaifuddin, dan Sultan Sayyid Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifuddin. Saat berkeliling, kami juga menemukan jembatan Siak dan bangunan Madrasah Taufikiyah. Tak terasa, kita sudah sampai di akhir vlog perjalanan kita hari ini. Begitu banyak cerita dan peninggalan sejarah yang kita temui di Istana Siak Serindrapura. Dari kemegahan Istana Matahari Timur, sejarah panjang Kerajaan Siak, serta berbagai bangunan bersejarah yang masih terjaga dengan baik. Vlog ini kami tutup dengan perjalanan pulang melintasi Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, yaitu ikon megah yang menjadi penghubung utama kota Siak. Sekian video dokumentasi sejarah Istana Siak dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman untuk petualangan seru lainnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. See you!